Kamu bilang main saham, tapi tiap hari deg-degan liat candlestick naik turun, atau malah nyangkut bertahun-tahun dan ngakunya investor sejati. Stop dan jangan asal ikut-ikutan, guys. Jadi trading, investasi, dan main saham itu adalah dunia yang berbeda, guys. Salah paham dikit, duit lo pada pasti pada lenyap. Gue bakal kasih lo pada penjelasannya satu persatu secara singkat, padat, dan nggak banyak teori ribet lah itu ya. Kalau lo bener-bener mau cuan dan nggak jadi korban, tonton video ini sampai habis. Jadi teman-teman harus tahu ya, terutama yang pemula, main saham itu apa? Kita dari main dulu. Main itu kan berarti game. Itu analoginya adalah, kalian tahu nggak sih, roulette itu game dimana permainannya dengan satu revolver, satu peluru. Satu peluru itu menentukan hidup kalian. Dan kalau pelatuknya nembak, jedar, mati gak? Mati kan? Judi nggak? Judi. Apakah main saham itu judi? Judi, karena kalian spekulasi. Jackpot atau enggak? Bagusan ke kasino sama aja kan, nggak ada bedanya gitu loh. Jadi makanya gue bilang sama kalian, main saham itu untuk mungkin orang-orang yang bener-bener gak ngerti apa-apa, mau cuan cepet ya, tanpa ribet, orang bilang males analisa, dan mungkin saja ya dia mungkin pemula ya. Ya gue ngerti sih, itu paham banget sih. Cuma ada orang udah bertahun-tahun di dunia saham pun tapi masih main gitu loh. Ketika rugi dia koar-koar, ketika untung dia diem gitu loh. Dan itu yang menyebabkan komunitas saham itu yang di luar sana itu banyak divisinya ya. Jadi main saham itu sesuatu yang resiko sangat besar, karena kita nggak tahu masa depannya, itu penuh dengan spekulasi. Lu mungkin nggak tahu BSSR itu perusahaan apa, mungkin lu nggak tahu perusahaan Adro itu apa, lu mungkin lebih parahnya lu nggak tahu INDF itu perusahaan apa, emang itu perusahaan jualan cendol, pasti nggak tahu juga. Teman-teman lebih bijaknya adalah coba belajar dulu untuk leher ke atas, jadi bisa tahu main saham itu bukan hal bijak, guys. Oke, tapi ini gue bakal kasih kalian tahu dulu aja biar kalian ngerti perbandingannya. Main saham sendiri itu lebih banyak kaitannya dengan saham-saham yang memang digoreng tinggi, yang sudah tinggi dengan margin of safety yang sudah tidak ada, dan mereka juga nggak tahu valuasinya berapa. Jadi resiko uang hilang itu secara cepat itu pasti bakal terjadi. Dan again, ini adalah spekulasi, lu berjudi jadinya, karena lu gak tahu ini saham apa, lu gak tahu harga bakal kemana. Gue bakal asik ulangin ini, jadi biar kalian tahu. Gue pribadi aja, gue gak berani, malah gue deg-degan banget kalau gue mau ngelakuin hal itu. Main saham ini resiko sangat besar dan bahaya. Kita ngomong ke trading saham. Nah, untuk trading sendiri, arti trading itu apa? Jual beli. Jual beli berarti kategori bisnis. Berarti pertanyaan sebelum gue masuk, mungkin ada pertanyaan, Bang, jadi trading saham ini main saham bukan sih? Oke, itu adalah pertanyaan bagus. Jadi trading itu ada dua jenis. Main saham bisa, trading saham bisa juga. Pada umumnya trading saham ini, mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan candlestick atau berbagai cara seperti bandarmologi dan sebagainya itu untuk membeli ataupun menjual saham. Jadi mereka itu sudah analisa bagus-bagus dulu. Jadi apakah kerugian ada? Ada. Kerugian tetap bakal terjadi, dan well, bisa saja mereka tuh margin of safety-nya tinggi sih, harusnya enggak, karena mereka mau cepet juga kan. Tapi mereka tuh melakukan technical analysis gitu loh. Mungkin swing trade, ya day trade, atau jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi kalau menurut gua sih, trading itu tidak, mereka masih tahu resikonya, tapi mereka berusaha untuk meminimalisir. Kalau memang udah mencapai minus berapa persen, mereka bakal cut loss gitu loh. Jadi pindah ke perusahaan yang mungkin mereka rasa bisa balik modal lagi. Gua sendiri bukan trader, jadi gua pribadi gua nggak tahu terlalu dalam soal ini, tapi yang gua analisa dan gua observasi adalah seperti itu, guys. Ini informasi singkat buat teman-teman apalagi yang pemula yang memang baru terjun ke dunia saham, jadi biar bisa tahu. Tapi ini bisa berlaku juga untuk teman-teman yang memang lagi bingung nih arahnya mau kemana, main saham, trading saham, atau jadi investor. Jadi trading saham sendiri itu memang kita bilang mereka tuh udah ada targetnya masing-masing lah, mungkin 10%, 5%, 20%, 30%, which is itu adalah target-target dari masing-masing orang-orang yang berprofesi sebagai trader. Dan pada umumnya, apalagi mereka yang day trade, ya mereka tuh harus membuka aplikasi setiap hari, setiap jam, setiap menit untuk memantau pergerakan harganya, bahkan setiap detik, which is itu sangat melelahkan pastinya. Tapi ketika mereka bisa berhasil, itu sangat wow sekali, even though mereka bisa cuan 2% atau 3%. Jadi itulah trading saham. Jadi arti trading saham itu adalah jual beli, dan pada umumnya itu di trader. Jadi kalau untuk trading sendiri, risknya itu ada dua ya, bisa risk besar atau risk kecil. Risk kecil itu adalah ketika mereka udah tahu minusnya berapa, mereka cut loss. Risk tetap resiko, namanya juga resiko dalam bisnis gitu loh. Jual beli, ingat trading itu jual beli ya guys ya. Oke, risk tinggi ya bisa jadi kemungkinan besar mungkin sahamnya disuspend, ya nyangkut di atas bertahun-tahun, yang mendadak jadi investor ya. Jadi ini semua harus kalian garis bawahi, jadi kalian harus tahu resikonya gimana. Bagaimana dengan investasi saham? Kalau investasi saham ini selalu gua rekomendasikan buat teman-teman. Kalau di investasi saham, investasi ini adalah kalian tuh membaca namanya laporan keuangan, GCG, terus valuasi kalian tahu semua. Jadi kita itu di sini benar-benar mendalami suatu perusahaan, semakin dalam semakin bagus. Kita tahu dia punya sistem bisnis
bisnis gimana, kita tahu dia punya kategori GCG itu gimana, apakah GCG itu GCG politik, kepentingan, atau GCG bisnis yang fokusnya cuma di bisnis dan nggak goreng saham. Untuk valuasi kita juga bakal tahu valuasi ini sahamnya ini masih murah atau enggak. Kalau memang murah kita bisa beli, kalau mahal ya kita quit, atau kita mungkin nggak masuk gitu loh. Nah, dalam arti di sini kita tahu kapan kita masuk dan tahu kapan kita keluar. Jadi kita itu sudah ada hitung-hitungannya. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui margin of safety saham perusahaan ini apakah udah mulai tipis atau masih jauh. Pada umumnya guys, kalau namanya investasi saham, strategi ini memang lebih banyak untuk pebisnis. Dan gua terkadang banyak dengar dari teman-teman juga, "Bang, dana gua masih dikit, bukankah lebih bagus gua trading?" Oke, itu gak ada benar, gak ada salah, selama kalian bisa menanggung resikonya sendiri. Tapi kalau gua sih pribadi, gua bakal tetap mengarahnya ke investasi. Karena kenapa? Kalau kita invest itu resikonya kita tahu sih. Kalau ini perusahaannya memang red flag, kita nggak masuk kan. Kalau memang perusahaan ini green flag, kita masuk gitu loh. Jadi itulah pentingnya nama analisa. Kita nggak bisa males-malesan juga. Ya kita harus mengerti banget bisnisnya gimana. Jadi investasi ini, strategi saham ini biasa dipakai oleh ya seperti Pak Warren Buffett, terus Pak Lo Keng Hong, ya investor-investor kawakan lah. Ya jadi kita bisa mengatakan bahwasannya memang cara ini adalah salah satu cara yang paling aman ya. Cuma bukan berarti gak ada resiko juga, tapi resikonya lebih kecil karena kalian analisa berkala dan kalian tahu apa yang kalian beli. Jadi kalian tuh nggak perlu cemas. Pertanyaan, Bang, abang pernah experience salah satu dari itu nggak? Oke, kalau investasi itu adalah style gue. Ya, gue tuh investor. Jadi gue tuh nggak fokus di trading. Ya, gue tuh nggak fokus main. Ya, jadi gue tuh itu nggak di buku gue lah, nggak di kamus gue ya. Jadi gue tuh memang lebih ngajarin dan arahin teman-teman lebih ke invest aja karena itu masa depan kalian lebih oke lah, kita ngomong kayak gitulah ya. Bukan berarti yang lain nggak, itu resiko orang masing-masing gitu loh. Tapi kalau gue, karena gue di sisi investasi, gue fokusnya invest dan gue beli saham yang gue tahu valuasi murah dengan margin of safety yang cukup jauh. Jadi selama itu aman ya, lu mau didiamin 10 tahun gue gak bakal masalah sih, karena gue tahu sahamnya bakal kemana intian gitu loh. Gue pernah experience itu adalah trading. Gue itu pernah sekali coba iseng, gue coba ikut FOMO. Lu tahu, gue tuh deg-degan banget anjing, deg-degan banget gitu loh. Gue nyangkut terus gue cut loss, gue deg-degan, sakit hati. Makanya gue mikir, kalian yang trader atau yang nyangkut atau yang main saham itu lebih jago, lebih berani gitu loh. Jadi gue salut banget sih. Bener kayak Pak Lo Keng Hong ngomong, kita mah takut, tapi kalian yang pemain kayaknya lebih jago deh mentalnya gitu loh. Kalau gue sih nggak enak ya deg-degan tiap hari gitu, jantungan. Karena di saham ini bukan masalah jantungan. Saham ini adalah ya bukan melenyapkan aset. Oke guys, jadi itu harus dipikirin bagus-bagus guys ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi dari ketiga ini, kalau kita ngomong secara netral, gue bakal pilih tetap investasi ya. Karena resiko yang ada terjadi di trading dan main ini lumayan agak tidak bisa kita tebak ya. Jatuhnya lebih spekulasi ya. So ya cuman memang lebih better sih trading sih, karena yang technical analysis mereka tuh udah kalkulasi resiko mereka gimana juga. Tapi again, itu juga namanya memprediksi harga. Lu memprediksi harga berarti kan jatuhnya kan tetap gambling gitu loh. Cuma masih lebih parah main sih, beli cut loss, beli jual ya itu ya. Jadi coba pertanyakan sama diri kalian sendiri, kalian ada di posisi mana? Coba tulis di kolom komentar ya.